Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dewi Primasari SSI MM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek. Pada kesempatan kali ini saya beserta kelompok akan mempresentasikan tugas manajemen proyek yang sudah kami selesaikan selama 14 minggu ke belakang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Darajatul Iksan Mujamil, lalu rekan saya Muhammad Filja Lutfan Muhtadin, dan terakhir Muhammad Faujan Lintang Saputra. Mungkin untuk detailnya bakal dijelaskan oleh rekan saya yaitu Filja. Di sini kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu menentukan baseline proyek. Pada tahap pertama ini saya melakukan menentukan dan menyimpan baseline proyek. Baseline merupakan acuan atau rencana awal proyek. Setelah seluruh aktivitas, durasi, research, dan biaya selesai direncanakan, saya menyimpan baseline menggunakan fitur set baseline pada Microsoft Project. Dari baseline tersebut, di sini kita tuh memperoleh plan startnya tanggal berapa. Ini dimulai dari tanggal 3 Maret. Dan di sini tuh udah ada beberapa yang udah 100%, kayak persiapan perancangan skema dan desain sistem. Terus kemudian pengadaan dan produksi fisik yang dilaksanakan tanggal 8 sampai tanggal 17. Di sini pengadaan alat dan bahan dan perakitan hardware ESP32 di sini sudah 100%. Dan di sini yang sedang berjalan itu pengembangan perangkat lunak seperti konfigurasi N8N dan integrasi Telegram bot dan API Gemini. Di sini kurang lebih di sini tuh masih 25%, serta aktual finishnya tuh masih belum terbaca karena tas ini tuh belum beres, belum selesai dilakukan. Tapi di sini actual cost-nya sudah keluar, sudah ada. Dan actual cost ini berdasarkan dari research sheet yang sudah kita lakukan. Di sini berdasarkan poin yang ada di soal, di sini kita menambahkan beberapa research non manusia, yaitu seperti ada komponen hardware nih, komponen hardware keras untuk IoT, ESP32 development board, sensor ultrasonic HCSR04, sensor inframerah atau proximity, motor servo MG996R, 2 kali baterai, holder, modul, charger, dan BMS, serta juga kabel jumper, PCB, timah, pin, header. Serta di sini juga kita menambahkan material fisik dan mekanik seperti kotak S6 atau custom akrilik untuk proteksi komponen, baut, mur, lem, dan kabel tis. Di sini juga ada penyewaan perangkat lunak dan cloud seperti untuk hosting N8N dan database, paket data atau WiFi untuk pengiriman data ke N8N. Dan juga di sini ada alat bengkel, solder dan multimeter, dan juga obeng. Dan actual cost yang dari sini tuh merupakan dari research yang telah kami set up di awal. Dan untuk di sini juga ada kita bisa lihat research overlocate research. Seperti di sini Muhammad Filja, di sini ada 110 jam dan 90 jam. Dia melakukan 2 tahap pekerjaan yang sehingga langsung di sini tuh kena overlocate research. Dan juga di sini ada Fauzan Lintang Saputra dengan 144 jam. Di sini dia udah masuk kategori overlocate research.
Dan selanjutnya tuh di poin 2 kan ada simulasi pelaksanaan proyek minggu pertama. Nah ini tadi sudah saya jelaskan juga, ini tuh baru minggu pertama awal start. Jadi di sini tuh baru sampai pengembangan perangkat lunak, dan itu juga baru seperempat persennya atau 25% di sininya, dan actual costnya baru segini. Dan di sini lanjut ke poin 3, analisis keterlambatan proyek. Pada tahap ini saya menggunakan fitur tracking gain pada Microsoft Project untuk membandingkan jadwal yang telah direncanakan pada saat baseline dengan jadwal aktual selama pelaksanaan proyek. Melalui tampilan tracking gain, Microsoft Project dapat menunjukkan apakah terdapat perbedaan antara jadwal rencana dan jadwal aktual. Perbedaan tersebut ditunjukkan melalui nilai start variance dan finish variance. Pada hasil simulasi proyek saya terdapat beberapa aktivitas mengalami perubahan jadwal, misalnya integrasi pada integrasi Telegram bot yang mengalami pergeseran jadwal dibandingkan dengan rencana awal. Selain itu, aktivitas konfigurasi N8N juga mengalami perubahan waktu pelaksanaan sehingga menghasilkan nilai variance pada jadwal. Sini bisa terlihat ada yang minus. Penyebab keterlambatan pada simulasi ini diasumsikan karena proses integrasi antara Telegram bot dan API Gemini membutuhkan penyesuaian konfigurasi yang lebih lama dari perkiraan, sehingga durasi pekerjaan bertambah. Apabila keterlambatan ini tidak segera ditangani, maka aktivitas berikutnya seperti tahap pengujian dan evaluasi juga akan mengalami pergeseran jadwal. Di sini juga task sudah menunjukkan bahwa Gantt chart sudah complete, persen complete-nya sudah 100% semua, for complete dan persen complete-nya sudah 100% semua, dan actual cost juga sudah keluar semua. Dan kita bisa lihat dari dashboard project overview, dan ini sudah 100% semua. Serta di sini juga kita bisa lihat untuk cash flow-nya kita bisa lihat di sini. Dan ini cash flow sementara, cash flow akhirnya actual cost itu 5.775.000 dan costnya juga 5.775.000. Dan cost variance itu di sini ada 1.950.000. Di sini juga task sudah menunjukkan bahwa Gantt chart sudah complete, persen complete-nya sudah 100% semua, for complete dan persen complete-nya sudah 100% semua, dan actual cost juga sudah keluar semua. Dan kita bisa lihat dari dashboard project overview, dan ini sudah 100% semua. Serta di sini juga kita bisa lihat untuk cash flow-nya kita bisa lihat di sini. Dan ini cash flow sementara, cash flow akhirnya actual cost itu
775.000 dan costnya juga 5.775.000. Dan cost variance itu di sini ada 1.950.000. Dan kita masuk ke poin keempat, yaitu analisis biaya proyek. Di sini ada perbandingan plan cost dan actual cost dilakukan di Microsoft Project dengan menampilkan cost table dari ini tuh. Di sini ada perbandingannya, ada baseline cost dengan actual cost. Di sini untuk seluruh totalnya tuh ada, untuk baseline tuh ada 7.725.000 dan actual costnya ada 5.775.000. Persiapan perancangan di sini menghabiskan sekitar 1.500.000 dan di actual cost juga sama dengan biaya SDM yang juga sama, menghabiskan 750.000. Dan di sini pengembangan perangkat lunak di sini menghabiskan baseline costnya menghabiskan 1.050.000 dan untuk actual costnya sendiri menghabiskan 1.125.000. Dan untuk SDM nya menghabiskan dana 300.000 dan di actual cost juga sama, serta di yang biaya SDM selanjutnya juga sama 225.000 dan di actual costnya juga sama, menghabiskan 2.250.000. Dan selanjutnya itu ada di pengujian dan evaluasi yang menghabiskan dana sekitar 1.350.000 untuk di baseline cost, dan di actual cost juga sama, menghabiskan dana segitu. Dan untuk SDM nya sendiri menghabiskan total 375.000. Dan juga di sini juga untuk untuk SDM-nya juga menghabiskan 300.000 di baseline cost, serta di actual cost juga menghabiskan 300.000. Dan di sini untuk kebutuhan output, pelaporan dan publikasi di sini menghabiskan dana paling besar, yaitu 3.075.000 di baseline cost-nya, serta di actual cost-nya menghabiskan dana 1.050.000. Serta di sini juga untuk SDM-nya sendiri untuk Muklas Julpadli di sini 375.000 di baseline cost dan actual cost-nya juga sama. Dan juga di sini SDM-nya untuk Darajatul Islam Mujamil di baseline cost-nya 300.000 serta di actual cost-nya itu 300.000 juga. Dan mungkin ini untuk simulasi Gantt-chartnya seperti ini kurang lebih. Mungkin kurang lebihnya segitu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.